Ya, sekarang saat ini saya Hans Ebesna berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI Jakarta Pusat Indonesia. Nah, di suasana malam minggu bersama saya Hans Ebes tentunya tepatnya di sekitar kawasan Bundaran HI Hotel Indonesia Jakarta Indonesia nih. Nah, di sini banyak sekali ya gedung-gedung pencakar langitnya ya. Tidak hanya Tugu Selamat datang saja dan juga yang selama ini menjadi salah satu paling highly recommended dan selalu mencuri perhatian masyarakat kota Jakarta dan juga wilayah Indonesia dan juga maupun juga di dunia Asia maupun juga Asia Tenggara. Ya, tapi tahukah Anda, ternyata Monumen Selamat Datang tidak hanya menjadi salah satu paling ikonik kedua loh di kota Jakarta setelah Monumen Nasional atau Monas. Nah, konon katanya, saudara, tahukah Anda, Monumen Selamat Datang adalah sebuah monumen yang terletak di tengah bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Indonesia. Monumen ini berupa patung sepasang manusia yang sedang menggenggam bunga dan melambaikan tangan patung tersebut terhadap ke utara yang berarti mereka menyebut orang-orang yang datang dari arah Monumen Nasional. Nah, 61 tahun yang lalu, pada tahun 1962, Jakarta ketika itu menyambut kedatangan tamu-tamu kehormatan dan juga kenegaraan di Bundaran Hotel Indonesia. Ketika itu, Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno pada saat itu membangun Monumen Selamat Datang dalam rangka persiapan jelang Asian Games keempat di Jakarta tahun 1962 yang akan diselenggarakan di Jakarta saat itu. Para atlet dan ofisial pun pada saat itu menginap di Hotel Indonesia dan bertanding di komplek olahraga Ikada yang saat itu dan kini menjadi Komplek Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Indonesia. Stadion utama Senayan pada saat itu adalah stadion terbesar di Asia Tenggara yang mampu menampung 120.000 penonton pada saat itu. Ide pembuatan patung ini berasal dari Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno saja dan rancangan awalnya dikerjakan oleh Heng Ngantung yang pada saat itu merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tinggi patung perunggu ini dari kepala sampai kaki 5 meter, sedangkan tinggi seluruhnya dari kaki hingga tangan yang melambai adalah 7 meter dan tinggi kaki patung adalah 10 meter. Pelaksana pembuatan patung ini saat itu adalah tim pematung keluar ke Arca pimpinan Edi Sudarso di Karangwuni dan dibantu oleh Trubus Sudarsono. Pada saat pembuatannya, Presiden Soekarno saat itu dinampingi Duta Besar Amerika Serikat saat itu Howard P. Jones beserta para menteri sempat berkunjung ke sanggar Edi Sunarso. Pembuatan patung ini memakan waktu sekitar 1 tahun. Monumen Selamat Datang kemudian diresmikan oleh Soekarno pada tahun 1992 atau tepat 1 tahun kemudian. Nah, selama ini bertahun-tahun Bundaran Hotel Indonesia tidak hanya jadi salah satu tempat favorit aja loh yang paling ikonik di hati masyarakat kota Jakarta Indonesia saja. Monumen Selamat Datang terletak di Monumen Selamat Datang Monumen Selamat Datang terletak di pusat Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Dinamakan demikian karena letaknya yang sangat strategis dekat dengan Hotel Indonesia. Ejaan lain yang diterima oleh yang saya sebutkan tadi adalah Bundaran HI, yaitu bahasa yang lebih dekat dengan bahasa Jawa dan Betawi. Dialek yang lebih dekat dengan identitas Jakarta. Bundaran ini terletak di tengah persimpangan loh, tepatnya di Jalan MH Tamrin dengan Jalan Imam Bonjol, Jalan Sultan Syahrir, dan Jalan Kebon Kacang. Pada tahun 2002, Bundaran Hotel Indonesia direstorasi oleh PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama
dengan penambahan air mancur baru, desain kolam baru, dan pencahayaan. Sesudah era reformasi, Bundaran HI kembali diminati dan menjadi tempat populer untuk melakukan aksi demonstrasi setiap hari Minggu pagi saat dilaksanakan Jakarta Car Free Day. Bundaran ini dipenuhi orang-orang yang berolahraga, bersepeda, maupun pedagang. Dan itulah fakta menarik tentang Monumen Selamat Datang yang selama ini menjadi salah satu paling ikonik loh di Indonesia. Semoga vlog with Hans Ebert kali ini bermanfaat buat kita sekalian ya. Oh ya, ada yang menarik yang wajib dikunjungi ini adalah Grand Indonesia atau biasa disingkat G7 yang merupakan mall terbesar di Jakarta, Indonesia seperti yang sudah saya jelaskan tadi loh. Grand Indonesia merupakan family friendly lifestyle mall yang berkonsep untuk menyediakan seluruh kebutuhan keluarga dalam satu tempat. Pada tahun 2007, Hotel Indonesia mengalami pemugaran. Selanjutnya, setelah dibuka kembali, hotel dikelola oleh grup Kempinski dan namanya diganti menjadi Hotel Indonesia Kempinski setelah mengalami renovasi selama 5 tahun. Pada tanggal 20 Mei 2009 saat itu, Hotel Indonesia Kempinski dibuka kembali oleh Presiden RI ke-6 SBY. Area sekeliling Hotel Indonesia juga dikembangkan menjadi komplek multiguna dengan nama Grand Indonesia yang terdiri gedung perkotaan Menara BCA, apartemen Kempinski Residence, dan pusat perbelanjaan Grand Indonesia. Grand Indonesia terdiri dari 3 bagian, East Mall, West Mall, dan sebuah Sky Bridge. Yang menghubungkan kedua bagian tersebut, Sky Bridge tersedia di lantai 1, 2, 3, 3A, dan 5. Sebuah food court yang terdapat pada West Mall yang bernama Footprint berada di lantai 5 West Mall. Grand Indonesia telah dibuka untuk umum pada April 2007. Dan kini Grand Indonesia merupakan salah satu mall terbesar di Jakarta Pusat, terbesar kedua di Jakarta setelah Mall Kelapa Gading di Jakarta Utara, dan terbesar keempat di Indonesia sesudah Pakuwon Mall dan Tunjungan Plaza di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Dan begitulah fakta-fakta menarik tentang Hotel Grand Indonesia yang selalu mencuri perhatian bagi masyarakat Jakarta, Indonesia, dan juga ibu kota negara tercinta. Baik, itulah fakta menarik dari saya. Dan ada satu lagi nih, ternyata pada saat itu kasus ciptaan turunan logo Grand Indonesia terjadi 2 kali loh. Kasus yang pertama kali terjadi pada 2010 dan kedua terjadi pada tahun 2021. Pada April 2010, keluarga besar Henanto saat itu menggugat Grand Indonesia atas logo mall tersebut, yaitu siluet Monumen Selamat Datang dengan warna emas. Kuasa hukum keluarga Hen saat itu, Andi Namaban, telah beberapa kali mengingatkan Grand Indonesia untuk tidak menggunakan siluet Monumen Selamat Datang sebagai logonya tanpa izin keluarga besar almarhum Henantung saat itu. Namun pihak Grand Indonesia tidak menggubris peringatan tersebut dengan alasan logo terinspirasi murni dari patung. Patung tersebut telah terdaftar di pangkat data DJKI pada 2010. Pada Januari 2001, keluarga yang menuntut lagi Grand Indonesia yang masih menggunakan patungnya sebagai logo untuk kedua kalinya saat itu, yaitu siluet Monumen Selamat Datang dan lingkaran merah. Alhasil Grand Indonesia harus membayar ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah kepada keluarga besar Henantung. Dan itulah fakta penting tentang Grand Indonesia dan juga Bundaran Hotel Indonesia serta Monumen Selamat Datangnya yang selalu mencuri perhatian bagi saya. Saya Hans Edbert, selamat malam, dan kita bertemu kembali di episode selanjutnya hanya di seluruh laman YouTube channel resmi Hans Edbert. Sebelum saya menutup perjumpaan kita pada vlog with Hans Edbert kali ini, jangan lupa subscribe seluruh laman YouTube channel resmi saya, Hans Edbert 997, Hans Edbert 97, Hans Edbert, dan juga tulis nomor. Like, share, log, dan komen sebanyak-banyaknya serta nyalakan notifikasinya. Saya Hans Edbert, kami ucapkan selamat malam. Ya, sekarang saat ini saya Hans Edbert sedang berada di Bundaran Hotel Indonesia HI Jakarta, Indonesia. Nah, setelah kita membahas tadi soal tentang sejarah tugu Monumen Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia HI Jakarta, Indonesia yang menjadi
salah satu monumen paling ikonik dan juga paling bersejarah di wilayah ibu kota negara Jakarta Indonesia tercinta. Nah, kali ini aku akan ajak Anda untuk membahas Hotel Indonesia yang juga sejumlah gedung-gedung pencakar langit yang ada di sekitar kawasan bundaran Hotel Indonesia HI Indonesia loh. Nah, ingin tahu kisahnya? Yuk ikuti perjalanan saya. Nah, yang pertama adalah Hotel Indonesia adalah hotel bintang 5 pertama yang dibangun di Jakarta, Indonesia loh. Hotel ini diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1962 oleh Presiden RI pertama saat itu, Soekarno, untuk menyambut Asian Games keempat di Jakarta tahun 1962. Bangunan Hotel Indonesia ini dirancang khusus oleh arsitek handal dan melegenda kala itu, Abel Sorensen dan istrinya Wendy, asal Amerika Serikat. Menempati lahan seluas 25.082 meter persegi, hotel ini mempunyai slogan A Dramatic Symbol of Free Nation Working Together. Hotel ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemda DKI dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 475 tanggal 29 Maret 1953 silam kala itu. Saat ini, Hotel Indonesia baru sudah selesai dalam tahap pemugaran loh. Hotel Indonesia dikelola oleh grup Kempinski dan namanya disesuaikan menjadi Hotel Indonesia Kempinski. Meski awalnya terjadi demonstrasi massa karena pergantian pengelolaannya saat itu, area sekeliling Hotel Indonesia sekarang menjadi kompleks multiguna fungsi dengan nama Grand Indonesia yang terdiri antara lain gedung perkantoran, menara BCA, dan Grand Indonesia Office Tower, apartemen Kempinski Residence, dan pusat pembelanjaan Grand Indonesia Shopping Town. Setelah mengalami renovasi selama 5 tahun, tanggal 20 Mei 2009, Hotel Indonesia Kempinski dibuka kembali oleh Presiden RI ke-6 kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dan setelah Hotel Indonesia, dan kini kita beralih ke Grand Indonesia atau biasa disingkat GI, merupakan mall di Jakarta, Indonesia. Mall ini dibuka pada tahun 2007 oleh Presiden RI kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, Grand Indonesia merupakan family friendly lifestyle mall yang berkonsep untuk menyediakan seluruh kebutuhan keluarga dalam satu tempat. Pada tahun 2007, Hotel Indonesia mengalami pemugaran loh. Selanjutnya, setelah dibuka kembali, Hotel ini dikelola oleh grup Kempinski dan namanya diganti menjadi Hotel Indonesia Kempinski. Setelah mengalami renovasi selama 5 tahun, pada tanggal 20 Mei 2009 saat itu, Hotel Indonesia Kempinski dibuka kembali oleh Presiden RI ke-6 kala itu, Susilo Bambang Presiden RI ke-6 saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Area sekeliling Hotel Indonesia juga dikembangkan menjadi kompleks multiguna fungsi dengan nama Grand Indonesia yang terdiri dengan gedung perkantoran, menara BCA, apartemen Kempinski Residence, dan pusat pembelanjaan Grand Indonesia. Grand Indonesia terdiri dari 3 bagian loh, antara lain East Mall, West Mall, dan sebuah skybridge yang menghubungkan kedua bagian tersebut. Skybridge tersedia di lantai 1, 2, 3, 3A, dan 5. Sebuah food court yang terdapat pada West Mall yang bernama Food Point berada di lantai 5 West Mall Grand Indonesia telah dibuka untuk umum pada bulan April 2007. Grand Indonesia merupakan mall terbesar di Jakarta Pusat, terbesar kedua di Jakarta setelah Mall Kelapa Gading di Jakarta Utara, dan terbesar keempat di Indonesia setelah Kokon Mall dan Tunjungan Plaza di Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya, Plaza Indonesia atau biasa disingkat PI dibuka secara resmi oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia Job E pada tanggal 1 April 1990. Terdiri dari 4 lantai pertokoan kelas atas dengan luas 34.050 meter persegi. Pusat pembelanjaan ini terletak di bundaran Hotel Indonesia, tepatnya pada perantara Jalan MH Tamrin di kawasan bisnis utama kota Jakarta. Plaza Indonesia juga dilengkapi dengan Hotel Grand Hyatt Jakarta, sebuah hotel bintang 5 berlantai 28 yang dibuka secara resmi oleh Presiden RI ke-21 Soeharto pada tanggal 23 Juli 1991. Hotel ini memiliki lebih dari 300 kamar dengan desain modern minimalis, restoran-restoran eksklusif, dan fasilitas yang sangat lengkap. Gagasan pendirian
daripada Plaza Indonesia berawal dari titik Soeharto, putri Presiden RI kedua Soeharto, yang sering melakukan perjalanan untuk berbelanja ke berbagai negara. Ia berpikiran bahwa seharusnya Jakarta sudah memiliki pusat perbelanjaan berstandar internasional yang mewah dan gemerlap, seperti kota metropolitan di negara-negara maju. Titik Soeharto langsung mengungkapkan gagasannya kepada Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia Susilo Sudarman, yang mendapat dukungan dari sang ibu Tien Soeharto. Susilo Sudarman saat itu segera mencari para investor dan konsultan untuk menyusun konsep dan mengeksekusi ide tersebut. Perkembangan Plaza Indonesia berlanjut ketika Entertainment Exter dibuka di sebelah gedung yang ada dengan membentuk pangsa pasar anak muda. Kedua gedung disambung dengan sebuah jembatan yang dikelilingi toko-toko. Kini Plaza Indonesia telah dilengkapi dengan gedung perkantoran The Plaza Office Tower dan apartemen The Kraton Grand Hyatt Residence. Saat ini, Plaza Indonesia dikembangkan oleh Global David Lamont Tbk, sebelumnya bernama Krida Perdana Indragraha Tbk. Selanjutnya, Wisma Nusantara adalah sebuah gedung perkantoran yang terletak di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Indonesia, dibangun pada tahun 1963. Wisma Nusantara merupakan gedung pencakar langit pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang mencapai ketinggian 100 meter. Bangunan tersebut berada di satu komplek dengan Hotel Pullman. Ya, pembangunan Wisma Nusantara diawali dari gagasan Presiden RI pertama Soekarno untuk membangun pencakar langit pertama di Jakarta. Kontrak pertama dibuat pada tahun 1963 sebesar 5,7 juta US dollar menggunakan biaya perbaikan Jepang setelah perang dan mulai dibangun pada tahun yang sama. Namun penurunan nilai rupiah serta usaha kudeta menunda pembangunan Wisma Nusantara akibat dari kehabisan dana gedung tersebut tidak diselesaikan dan hanya menyisakan kerangka baja selama kurang lebih dari 5 tahun. Pembangunan dilanjutkan oleh Mitsui Construction & Co. pada tahun 1972. Setelah pembaharuan kontrak, Wiratman Wangsadinata, pendiri dari PT Wiratman & Associated, dipilih sebagai pengawas proyek pada tahun 1970 saat itu. Gedung tersebut pada akhirnya selesai dibangun pada tahun 1972 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto kala itu pada tanggal 2 Desember pada tahun yang sama. Bersama dengan Presiden Hotel, sekarang Pullman Hotel, sebagai bagian dari persetujuan saham dipegang oleh Mitsui sebesar 55%, sementara pemerintah Indonesia memegang saham sebesar 45%. Dikarenakan biaya menyewa ruang perkantoran yang sangat tinggi, gedung ini dahulu hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan Jepang selama beberapa tahun. Akibatnya, gedung ini memicu antipati masyarakat Indonesia. Pada suatu saat kala itu, papan Suzuki besar terpasang di puncak gedung. Sebuah film Indonesia yang disutradarai oleh Sumajaya, yaitu Budak Nafsu, pada tahun 1984, menampilkan seorang adegan wanita muda yang diperkosa dan dijadikan selebriti Jepang pada masa perang serta kehilangan gairah hidup kala itu. Berjalan di Jakarta serta dikelilingi oleh papan-papan neon perusahaan-perusahaan Jepang di Jalan MH Tamrin, yang dengan jelas menunjukkan sikap sentimen terhadap Jepang di Indonesia pada saat itu. Renovasi besar-besaran pertama dilakukan pada tahun 1990 oleh JICA. Jembatan penghubung antara gedung perkantoran Wisma Nusantara dengan hotel saat itu bernama Nikko Hotel pada tahun 2002 silam. Tahun 2003, Nikko Hotel diperluas dengan penambahan berupa menara berlantai 11 yang menyediakan kamar-kamar mewah di sebelah utama kompleks Wisma Nusantara. Menara hotel ini dibangun oleh Kenjo Tank International pada tahun 2005. Gedung aneks selesai dibangun untuk mengakomodasi parkir. Wisma Nusantara dianggap sebagai gedung pencakar langit pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang mencapai ketinggian di atas 100 meter. Gedung ini merupakan prototipe gedung tahan gempa generasi kedua bagi pencakar langit di Jepang. Dengan baja berkualitas tinggi yang diimpor dari Jepang, digunakan sebagai penyangga utama dari gedung Wisma Nusantara, menggunakan pondasi sumuran untuk menjaga gedung tetap stabil saat terjadinya gempa bumi. Iya, setelah kita tadi membahas berbagai gedung pencakar langit yang ada di wilayah kawasan Bundaran HI Jakarta Indonesia, setelah Plaza Indonesia, Grand Indonesia, dan juga Hotel Indonesia Wisma Nusantara, dan yang terakhir adalah Mandarin Oriental Hotel
Jakarta, Indonesia, yang juga merupakan salah satu hotel berbintang 5 terbaik di wilayah Indonesia dan juga Asia Tenggara. Ternyata Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Indonesia merupakan bagian daripada Mandarin Oriental Hotel Group loh, atau MOHG. Sebuah anggota Jardine Matheson Group, merupakan sebuah kelompok manajemen dan investasi akomodasi internasional yang mengembangkan hotel, resort, dan perumahan mewah di Asia, Eropa, dan Amerika. Grup perusahaan ini banyak diberi penghargaan atas mutu layanan dan manajemen yang sangat baik loh, dilengkapi dengan fasilitas spa dan restoran yang ditemukan dalam hotel dan resortnya. Dan saat ini pula Mandarin Hotel Jakarta, Indonesia, atau yang kita dikenal sebagai salah satu hotel berbintang 5 terbaik Indonesia, saat ini jadi salah satu hotel favorit di wilayah Jakarta, Indonesia loh. Nah, ini cocok banget nih. Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Indonesia juga jadi salah satu tempat highly recommended favorit di wilayah ibu kota Jakarta, Indonesia tercinta. Itulah sejumlah hal-hal menarik dan juga berbagai gedung pencakar langit yang ada di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Indonesia. Semoga vlog with Hans Albert episode kali ini bermanfaat buat kita sekalian. Terima kasih untuk selalu menyaksikan vlog with Hans Albert kali ini. Jangan lupa subscribe seluruh laman YouTube channel resmi saya, Hans Albert 997, Hans Albert 97, Hans Albert, dan juga Tirus Nurba ini. Like, share, dan komen sebanyak-banyaknya, serta nyalakan notifikasinya. Dan follow us seluruh laman media sosial resmi Hans Albert lainnya untuk konten-konten menarik dan wajib untuk Anda simak. Sampai jumpa di episode berikutnya.